jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang di rumah yang baru menyaksikan. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini, temanya adalah masa sih ibadah malah bikin dosa. Nah sekarang jangan sampai salah pengertian ya, karena kita bicara masalah ibadah ini tadi seperti guru-guru kita sampaikan di segmen awal ini harus dengan ilmu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai ilmu takutnya yang bukan ibadah dibilang ibadah gitu loh. Atau melebih-lebihkan ibadah yang seharusnya ketentuannya adalah tidak seperti itu. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang seorang warga yang memberikan bantuan kepada sejumlah orang. Nah nanti kayak gimana nih tayangannya dan dijawab oleh siapa kita saksikan dulu tayangannya. Ini dia. Banyak terima kasih, semoga sukses. Sehat Pak. Nggih. Ya kalau kita ngelihat tayangan tadi ya dengan berpikir husnuzon aja ya, berpikiran baik bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik banget dilakukan pada saat apalagi dengan pandemi ini orang masih banyak yang mengalami kesulitan finansial atau perekonomiannya. Nah tapi bicara masalah tentang sedekah ini kan bagian dari ibadah ya yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah bagaimana nih tapi dengan orang yang beribadah bersedekah tapi dijadikan sebuah konten media sosial agar dilihat orang lain atau justru mungkin ingin menambah followers. Nah apakah sedekahnya justru bisa menjerumuskan ke dalam dosa? Apakah tergantung dari niatnya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya yang jawab nih kayaknya kalau udah konten-konten anak muda Ustaz Syamaya deh. Ustaz Syamaya mohon izin nih silakan dijawab. Izin guru-guruku Habib, Ustadz Maulana dan seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masih dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya itu baik dalam keadaan siang ataupun malam. Jadi waktu enggak ditentukan sama Allah. Sirron wa alaniyah, dan juga keadaannya pun enggak ditentukan sama Allah. Baik sepi ataupun ada orang yang melihat, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, baik secara engkau tak mau dilihat orang ataupun engkau sengaja memperlihatkan kepada orang-orang entah dengan niat yang apa, itu Allah Subhanahu wa taala langsung janjikan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sudah sedekah dulu. Jadi insya Allah yang membuat konten sedekah insya Allah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pahala itu bisa hangus? Bisa juga menjadi hangus ketika sudah melenceng daripada niat awalnya. Ketika sudah bersedekah kepada orang lain ternyata keuntungannya adalah untuk keuntungan pribadi sehingga orang-orang mengatakan dia orang baik, sehingga dia dianggap sebagai penolong orang lain, padahal itu adalah pertolongan Allah yang melalui kita. Jadi kita ini cuma sarana untuk membantu orang lain, tapi ternyata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah seperti ini walaupun sudah diizinkan sama Allah membuat kita sombong, membuat kita berhak untuk membantu orang lain, membuat kita berhak mencukupi kebutuhan orang lain, padahal yang mencukupinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman misalnya yang membuat konten seperti ini, kami sangat-sangat memaklumi. Bahkan ada teman-teman yang memang sengaja membuat konten supaya dilihat orang. Terus dari pemasukan daripada penonton tersebut itulah yang kembali lagi disumbangkan. Jadi orang ini membuat sarana supaya orang lain bisa ikut yang namanya sumbangsi kepada orang lain tersebut. Jadi mereka cuma sarana. Kemudian yang kedua, kenapa kadangkala orang membuat konten? Karena ini adalah tugas daripada lembaganya. Misal lembaganya meminta bukti atau orang yang menyumbang itu sendiri. Saya mau nitip dong 500 box nasi untuk orang miskin. Tapi video ini ya karena kita mau lihat, daripada timbul fitnah dari orang mengatakan kayaknya nggak disalurkan nih sumbangannya nih, mending membuat konten. Jadi kembali lagi kepada
niat seseorang. Karena baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan pelakunya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan begini, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau mau baca Quran maka minta perlindunganlah dari setan. Artinya minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya dalam kebaikan pun itu ada godaan syaitan. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari niat yang buruk yang diganggu oleh setan itu. Maka dalam kebaikan bayangin, baca Quran emang ada setan. Oh ternyata baca Quran pun masih ada setan gitu. Oh saya mau baca Quran, bacaannya dibagus-bagusin, misalnya jadi imam dipanjang-panjangin, misalnya ma'adallah, saya mau bersedekah supaya dibilang orang mampu, orang baik, orang ini. Nah itu dia. Makanya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita berbuat baik, maka minta perlindunganlah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dari gangguan niat itu sendiri. Iya, jadi Masya Allah nih ilmu lagi buat kita bicara masalah tentang sedekah ini, bicara masalah pahala Allah yang lebih tahu. Betul. Tapi balik lagi tergantung dari niatnya masing-masing. Seseorang, Kalau ya. bicara masalah penyampaian tadi boleh aja ngumpet-ngumpet, boleh terang-terangan, boleh orang nggak lihat, boleh orang lihat, terserah. Yang penting niatnya lillah karena Allah udah dapat pahala. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih. Bicara masalah tentang salah satu usaha menghapus dosa yaitu adalah dengan sholat taubat. Yang pernah mungkin jamaah yang di rumah juga dengar. Nah tapi ya yang namanya manusia nih kadang-kadang nih kita udah sholat taubat nih ya. Udah sering sholat taubat. Tapi di hati kecil kita ini masih ada banyak pertanyaan nih, Allah terima nggak nih pahalanya? Dihapus nggak dosa-dosa kita nih? Karena dosa kita tuh udah banyak banget. Begini, begitu dan lain-lain. Nah tapi pertanyaannya adalah ketika memiliki pikiran seperti itu, Allah tidak akan menerima, Allah nggak mau ngampunin. Itu apakah kita jadi suuzon sama Allah? Apakah itu jadi dosa malahan sama Allah? Bagaimana penjelasannya Bib? Ini agak berat nih Bib, mohon izin silakan Bib. Siap Bang Fadli. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk menuntut ilmu bersama di pagi hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Nah, hal ini lumrah terjadi Bang Fadli. Seseorang ketika menyatakan taubat, maka lumrah terjadi ada dua perasaan menurut Imam Ahlul Qulub, yaitu para ulama-ulama yang berkecimpung dalam menangani hati, Imam Ghazali, Al-Imam Al-Haddad dan lain sebagainya, menyampaikan ada dua perasaan yang bakal timbul, yaitu pertama adalah perasaan khauf, yang kedua adalah perasaan roja. Yang pertama adalah rasa takut kalau taubatnya ini nggak diterima. Kemudian yang kedua adalah roja, yaitu berharap kepada Allah. Nah ini perasaan yang natural, yang kadang-kadang memang ada gitu. Bagaimana kita mengidentifikasi tentang apakah ini roja, apakah ini khauf? Maka yang perlu kita ketahui pertama adalah khauf ini adalah rasa takut kita akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini perlu selalu ada di dalam hati kita. Kemudian perasaan raja, yaitu berharap. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doa-doa kita. Nah, ini harapan juga mesti ada. Bahkan para alim ulama menyifatkan dua sifat ini kal jinah. Seperti sayap. Kalau orang mau terbang, mau melesat, harus punya sayapnya itu berkepak bukan hanya satu tapi dua sisi, ngepak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara dua sifat ini mana yang lebih dulu harus kita praktekin? Apakah khauf dulu, apa roja dulu? Nah, menurut para alim ulama sebaiknya kita mengedepankan khauf. Lebih baik. Kenapa? Karena dengan mengedepankan khauf kita lebih dapat menghindari daripada maksiat. Yang berikutnya. Iya, sehingga apa? Sehingga taubat kita pun menjadi lebih murni. Bukan taubat sambal, ntar udah taubat kembalilah
lagi. Sambelnya sambel apa nih? Sambal colek biasanya tuh, habis dicolek kan pedes makan lagi gitu. Mudah-mudahan taubat kita taubat nasuha semuanya. Nah kemudian juga penting juga setelah mengedepankan sifat khauf juga diiringi dengan sifat roja. Kesian juga orang kalau udah ibadah, udah minta, udah taubat, udah berharap agar doa-doanya ini kabul, tapi dia nggak punya harapan. Akhirnya apa? Akhirnya sakit dia nanti. Karena apa? Karena berasa bahwa ibadahnya ini nggak punya harapan. Tapi kalau orang dengan ibadah juga dia punya harapan, ya alhamdulillah. Makanya dakwah juga yang disampaikan oleh para alim ulama, dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu ada targhib dan juga ada tarhib. Ada memberikan kabar gembira, ada memberikan daripada ancaman. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan kasiran. Jadi ada dua tadi yang harus kita perhatikan. Tadi bicara masalah tentang khauf dan roja. Nah ini dia ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya ini udah dapat gitu ya kan. Nah ini insya Allah nih pokoknya taubatannya itu benar-benar meresap dalam hati. Dan tadi kalau bisa disuruh pilih yang khaufnya dulu ya. Yang dikedepankan. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang langsung aja kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah. Yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ayo kira-kira pertanyaan siapa yang dibaca hari ini, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Maulana Ustadz Syam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Pada pagi hari ini kita ambil segmen Tanya Dong Ustadz. Iya. Dan menariknya segmen Tanya Dong Ustadz ini mewakilkan jamaah yang lagi nanya. Nih, saya bacain dulu ya. Saya dulu Ustadz. Oh ya baiklah. Iya, saya dulu Ustadz, supaya Ustadz jawab duluan kan. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Ustadz, tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya suka lihat teman saya ngaji, tapi habis itu update status. Bilangnya, Alhamdulillah sudah sampai juz 20. Apa ngajinya bisa bikin dosa atau malah nggak dapat pahala Ustadz? Jadi gini, kalau berbicara tentang update status ini kita lihat dari sisi ada 3. Yang pertama niatnya dulu, karena segala sesuatu innamal a'malu binniat. Apakah niatnya untuk menyemangat atau pamer? Atau niatnya ini atau mengajak? Jadi kita dulu lihat dulu. Sebenarnya kalau dia niatnya mengingatkan atau mengajak atau sesuatu untuk supaya persaingan dalam hal kebaikan ini aman kan enggak apa-apa. Iri dalam 2 hal kan, iri dalam kesedekah dan iri dalam al-ilmu supaya memotivasi orang untuk bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf, sebaiknya harapannya ini apa? Harapannya dulu kita lihat. Posisi yang kayak guru kepada murid, enggak apa-apa pamer, memberikan contoh keteladanan. Ibaratnya keteladanan. Kemudian termasuk orang tua, enggak apa-apa pamer kepada anaknya sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Saya dulu tuh begini nak. Diceritakan kebaikannya kepada anaknya. Supaya anaknya ini sebagai tanggung jawab. Bapak aja bisa, kenapa kamu tidak? Dan yang ketiga, mohon izin, ini nih. Sasarannya ini apa sebenarnya? Buat apa? Apakah mau menyakiti hati orang? Ini tidak boleh. Tapi untuk sasarannya untuk memberikan semangat orang, aman. Jadi niat, maksud, dan sasaran. Kita lihat dari sisi 3 ini. Oh subhanallah, jadi boleh aja Ustadz ya, Boleh memotivasi, aja. memberi contoh gitu Iya. ya, Masya Allah. Nah ini nih, saya lagi yang baca ini. Siap Ustadz. Dari Tutis Astuti. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Setiap hari Jumat kita kan dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ada yang menyampaikan ke saya bahwa membaca surah tersebut tidak harus lengkap. Katanya bisa baca sebagian saja. Misalnya 2 awal, di tengah, ataupun yang di belakang. Pertanyaan saya, bolehkah kita membaca seperti yang teman saya sampaikan tersebut? Atau kita membaca secara keseluruhannya saja? Makasih ya Ustadz, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Sunnah mengamalkan surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Bolehkah kalau enggak sepenuhnya? Boleh. Bahkan 1 ayat pun boleh. Akan tetapi ada yang lebih urgent daripada itu.
Tapi jangan sampai kita memandang remeh Al-Quran ini. Masa kita lebih banyak baca status orang di FB, di Instagram daripada membaca Al-Quran? Masa lebih banyak terbuang waktunya untuk yang tidak manfaat dibandingkan yang lebih manfaat? Masa nggak bisa kita luangkan waktu? Saya kasih tipsnya baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu 5 lembar kurang. 5 lembar kurang. Selambat-lambatnya orang membaca surah Al-Kahfi itu 1 jam. Kita nonton atau main game itu pasti lebih daripada itu. Pasti lebih daripada itu. Membaca surah Al-Kahfi di awal-awal aja memang berat. Tapi kalau sudah terbiasa malam Jumat seperti misalnya tanpa bermaksud ujub ataupun ria, kami hanya menyebutkan, kami kalau membaca surah Al-Kahfi, kami duduk sholat maghrib malam Jumat, itu imam sambil wirid, kami selesai baca Al-Kahfi sampai imam baca doa. Jadi antara wirid dan doa aja hanya sekitar 10 menit selesai surah Al-Kahfi. Jadi hanya kebiasaan aja. Tapi kalau misalnya sunnahnya juga boleh menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir terhindar daripada fitnah Dajjal. Jangan sampailah kita lebih banyak buang waktu untuk yang tidak manfaat. Apalagi ini dianjurkan banget sama Nabi SAW. Gitu, Masya Allah. Nah, engkau sama pakai ke dona. Agak sih. Bu Al-Quran, Yeah. na pakai jima-jima, na turik sih, atau na Al-Qurannya, na panataruh supaya mega pengelinna. Nambil sepotong Iya. Al-Quran, Iya. terus dia jadikan jimat. Ustaz. Dan ikan jimat. Kubantu kita terjemahkan karena kenapa bukan memang? TV lokal, Oh, iya. TV Iya. nasional. Saya tidak mengerti orang ya Iya, Allah. yang jelas Iya. ini perlu dibahas ini. Karena juga bagaimana banyak orang- salah iya. paham tentang Betul, ini. Ustaz. Jangan sampai terjadi namanya musyrik. Hah, perlu kita bahas ini. Pokoknya jangan kemana-mana, siapkan catatannya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan membahas bagaimana ibadah ini bisa berubah menjadi dosa. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Jadi badannya tertolak. Bu. Bahaya. Iya. Nah.